Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Ramaida, NPM 1845101075. Apa itu hipotek? Hipotek atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan mortgage merupakan instrumen utang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Dalam hipotek, peminjam masih bisa menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut yang nantinya apabila utang atau kewajibannya sudah dibayar lunas, maka tanggungan akan properti tersebut akan gugur. Yang mana hipotek biasanya digunakan oleh seorang ataupun pelaku bisnis untuk membeli properti saat tidak mempunyai cukup uang. Karena hipotek termasuk juga sebagai hak atau klaim atas properti, maka saat meminjam uang, peminjam akan menggunakan properti tersebut sebagai jaminan. Artinya, apabila peminjam gagal untuk membayarkan utangnya atau berhenti membayar hipotek, maka pemberi pinjaman boleh menyita properti yang dijadikan jaminan tersebut. Pinjaman atau biasa disebut dengan loan adalah hubungan antara uang pemberi pinjaman atau biasa disebut kreditur dan peminjam uang yang biasa disebut debitur. Peminjam tidak hanya mengembalikan uang dengan jumlah uang yang awalnya dipinjam, tapi peminjam juga harus mengembalikan biaya tambahan yang biasa disebut interest. Objek-objek hipotek ada benda tak bergerak beserta segala kelengkapannya yang dapat dipindah tangankan, ada hak pakai atas suatu benda beserta segala kelengkapannya, ada bunga, dan ada hak untuk numpang karang dan hak usaha. Sifat dari hipotek ada absolut, ya dalam hipotek ada hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Kedua, droit de suite, ada hak yang senantiasa mengikuti benda sirat di tangan pihak manapun benda tersebut sedang berada. Terakhir, ada droit de préférence, suatu pihak mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya di antara orang-orang berpiutang lainnya. Ciri khas dari hipotek, pertama ada asesoir. Yang hipotek merupakan perjanjian tambahan yang sifatnya tergantung pada perjanjian pokok mengenai utang piutang. Kedua, ada ondel-bar, hipotek tidak bisa dibagi-bagi. Nah, ini terdapat dalam pasal 1163 ayat 1 KUH Perdata. Terakhir, ada Verhalsrecht. Pada hipotek hanya terdapat hak untuk pelunasan utang saja, terdapat pada pasal 1178 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Asas-asas hipotek, pertama ada asas publiket, yang mana hipotek harus didaftarkan dalam register umum. Kedua, ada asas spesialitet, artinya hipotek hanya bisa dibuat untuk benda-benda tertentu saja. Ketiga, ada asas onderbaret. Asas ini artinya hipotek tidak bisa dibagi-bagi. Hak dan kewajiban dalam hipotek. Hak yang dimiliki pemberi hipotek atau peminjam, pertama, boleh tetap menguasai objek hipotek asal tidak merugikan pemberi utang, boleh tetap menggunakan atau memanfaatkan objek hipotek, berhak menerima uang pinjaman dari pemberi utang. Kewajiban yang dibebankan pada pemberi hipotek atau peminjam, membayar pokok utang beserta bunga pinjamannya, membayar denda apabila melakukan keterlambatan dalam membayar pokok utang dan bunga. Janji dalam hipotek, janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri terdapat pada pasal 1178 KUH Perdata. Kedua, janji tentang sewa. Ketiga, janji untuk tidak dibersihkan. Dan keempat, janji tentang asuransi terdapat pada pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang terakhir, prosedur hapusnya perjanjian hipotek. Perjanjian bisa berakhir apabila utang telah dilunasi. Kedua, perjanjian bisa berakhir apabila pemberi utang melepas utang tersebut secara sukarela, secara tegas dan jelas. Ketiga, perjanjian bisa berakhir berdasarkan keputusan oleh hakim. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.